Bersurban dibilang ke Arab-Araban, bercelana levis dibully ke barat-baratan. Diam dianggap pasif, lantang katanya subversif. Bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel mental ondo. Memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah. Belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu redup. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan. TV mengejar rating, orang mengais berita tak penting, kebenaran diiklankan, dusta-dusta dilambungkan. Guru setra sudah digalau, The number one local hits in Surabaya. This is We Radio. Selamat Selamat sore. Selamat sore sahabat Biksa dan dulur Dewe, apa kabar? Balik lagi bersama saya bersama saya Siska di program Biksa.id. Regulation it's your consideration. Nah, kalau minggu lalu kita udah ngomongin tentang UU CK terkait dengan putusan MK-nya ya yang terbaru kemarin yang menghebohkan sejagat raya gitu. Sekarang aku pengen dalam sore hari ini pengen ngajak teman-teman semua untuk kita ngobrolin untuk kita ngobrolin sesuatu berkaitan dengan perorangan. Apakah itu? Pernah dengar nggak sih kalian tentang PT perorangan ya, atau perseroan perorangan? Nah, ini baru lagi PT Badan Hukum, tapi itu perorangan. Nah, gimana coba? Wah, maka dari itu karena ini hal baru kan, nanti kita bahas ya itu sebenarnya seperti apa sih dan bagaimana itu bisa muncul, begitu saudara-saudara. Tapi sebelum itu aku pengen kalian bisa rileks dulu sebelum kita membahas sesuatu tentang PT Perorangan dan perseroan perorangan. Kalau misalkan teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, boleh DM kita, boleh komen juga boleh gitu ya, boleh apapun lah gitu. Yang penting tetap stay tune terus di We Radio. Now here's the castle of our dream, the forest that we have never ever seen. It's locking us in the sea that has never been told or even to be found.
skies that fills with the battery. Although it's all unreal, but I'm drawn in it, still I know that I'm lost. House of vanishing from me, losing the fight. My lungs are crawling out from me into the light. House of vanishing from me, losing the fight. My lungs are crawling out from me into the light. House of vanishing from me, losing the fight. My lungs are crawling out from me into the light. House of vanishing from me, losing the fight. My lungs are crawling out from me into the light. Ya, balik lagi bersama saya Siska. Karena sore hari ini kita mau ngobrolin permasalahan, bukan permasalahan, ngobrolin topik tentang PT Perseorangan. Gimana sih serba-serbinya gitu. Oke, sebelum kita masuk, aku pengen cerita dulu nih. Nah, awal PT Perorangan ini kenapa bisa muncul gitu. Kalau teman-teman pernah denger UD, usaha dagang dulu ya. Nah, PT Perorangan ya, yang sekarang udah bisa jadi badan hukum, ini merupakan perpanjangan ya. Kalau saya bilang itu apa ya? Bukan perpanjangan tapi peningkatan, upgrading gitu ya. Upgrading dari UD gitu. Jadi PT Perorangan ini adalah upgrading dari UD. Ya, UD, usaha dagang. Nah, usaha dagang ini kan salah satu bentuk badan usaha yang memang pendiriannya didirikan oleh satu orang saja. Nah, supaya lebih, nah ini ada kaitannya juga dengan UU CK yang nanti akan aku bahas sedikit aja. Jadi ini aku mau cerita dulu. Nah, supaya kemudian di masa kini ya, di mana pemerintah itu kan berfokusnya pada investasi ya. Nah, maka UD ini di-upgrade gitu ya, ditingkatkan menjadi PT Perorangan. Supaya apa? Supaya secara badan hukum itu dia jelas statusnya gitu ya, bahwa statusnya adalah badan hukum gitu, status hukumnya. Nah, sehingga untuk pengurusan izin dan lain sebagainya itu bisa tertracking atau bisa terlihat dengan jelas gitu di baik di perizinan, terus kemudian mungkin kalau misalkan ada dari pihak asing atau pihak manapun ya, baik itu domestik atau luar negeri itu tertarik pada PT Perorangan ini dengan kegiatan usahanya, mereka bisa investasi. Nah, ini salah satu bentuk seperti gimana ya? Jadi kan sekarang pemerintah itu sedang gencar-gencarnya untuk memajukan yang namanya usaha mikro dan usaha kecil, ya kan? Nah, bentuk PT Perorangan ini adalah PT Perorangan ini adalah salah satu bentuk untuk memajukan kegiatan usaha yang dengan skala mikro dan skala kecil gitu loh.
Nah, kenapa kok ini dimajukan ya kan? Kenapa kok ini selalu diangkat-angkat UMKM sekarang ya kan? Pemerintah selalu UMKM, UMKM semua pokoknya UMKM gitu. Supaya apa? Supaya kegiatan usaha dengan skala mikro dan dengan skala kecil atau skala UMKM itu bisa mengangkat gitu ya, terangkat gitu. Kalau udah terangkat, pihak manapun baik itu di dalam negeri maupun luar negeri akan tertarik untuk berinvestasi gitu, berinvestasi ke Indonesia terutama di kegiatan usaha ini gitu loh. Kenapa kok harus ada investasi ya? Balik lagi karena memang tujuannya ini kalau secara global ya saya nggak ada apa namanya, tidak ada keberpihakan di sini, tetapi kalau kita mau apa namanya melihat secara general bahwa kegiatan investasi ini sebetulnya memang sangat mendukung perekonomian di suatu negara gitu ya. Dengan meningkatnya investasi, harapannya adalah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di tempat itu gitu loh ya. Nah, ini mungkin sedikit cerita. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya udah pernah sempat ngobrol juga ya bahwa angka investasi ya, persentase investasi di Indonesia ini sangat kecil daripada katakanlah Vietnam sama Thailand. Kita kalah loh, kita tuh di bawah 1% loh, di bawah 1%. Bayangkan pada Thailand dan Vietnam itu sudah rata-rata 2% ke atas, 2, lah gitu. Nah ini kan suatu angka yang sangat signifikan gitu ya, yang kita bisa lihat bahwa kita ternyata dalam kegiatan investasi itu udah tertinggal, penanaman modal dalam hari ini ya, itu sangat tertinggal gitu. Makanya itu tadi berkesinambungan ya. Jadi supaya taraf hidup perekonomian ini lebih baik, harapannya kan pemerintah ingin memajukan kegiatan investasi ya, salah satu caranya adalah kegiatan investasi. Nah, untuk supaya bisa menarik investasi ini maka pemerintah juga harus mendukung segala kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Nah, kalau dilihat-lihat ternyata kegiatan usaha yang ada di Indonesia itu banyak-banyaknya memang kegiatan usaha mikro gitu loh. Nah, kegiatan usaha mikro yang mana memang itu hanya satu orang saja gitu, akan didirikan oleh satu orang saja, dan biasanya itu ya udah itu gitu loh. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka dari itu pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja kan memberikan aturan terbaru terkait dengan PT perorangan gitu. Supaya apa? Supaya usaha mikro yang memang hanya didirikan oleh satu orang ini bisa lebih maju ya, status badan usaha juga lebih jelas sebagai badan hukum, bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan hukum selayaknya badan hukum gitu ya. Nah, dengan begitu investor-investor ini menjadi lebih tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia untuk di kegiatan-kegiatan mikro dan kecil itu. Gitu ceritanya. Jadi ya, kalau kita bisa bilang bahwa PT Perorangan ini merupakan produk produk dari UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana memang Undang-Undang Cipta Kerja ini berfokus pada investasi yang kemudian ingin memajukan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil gitu ya, supaya lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu. Nah, PT Perorangan ini pun sebagai bentuk EODB, Ease of Doing Business di Indonesia gitu, sehingga kalau kita ya itu tadi supaya semuanya itu bisa lebih secara hukum bisa lebih terarah, terus terjamin juga kepastiannya, dan langkahnya itu juga bisa lebih luas ya daripada hanya sekedar sebuah UD gitu, kayak gitulah ya. Nah, ini cakupannya kalau udah menjadi PT itu kan badan hukum tuh.
Nah, itu cakupannya jauh lebih luas nih. Perbuatan hukumnya yang bisa dilakukan juga lebih luas gitu ya daripada hanya sekedar UD. Makanya itu tadi saya bilang itu sebagai upgrading juga ya. Jadi peningkatan dari kegiatan usaha berbentuk UD ini menjadi sebuah PT ya, PT perorangan yang memang berbadan hukum. Jelas ya, seperti itulah kira-kira ceritanya ya, asal muasal suatu PT perorangan begitu sahabat Biksa dan dulur dewe. Nih nanti aku bakal kasih tahu mungkin gimana sih karakteristiknya gitu ya, lalu seperti apa ciri ataupun bagaimana terus nanti pendaftarannya gitu, apakah pendiriannya apakah harus dengan akta pendirian atau dan lain sebagainya, harus modal dan lain sebagainya ya, kita bahas nanti deh gitu. Karena masih ada beberapa dan aku harap kalian tetap di sini, stay tune terus, jangan bosan-bosan lah pokoknya sama aku ya. Kita mau ngomongin tentang hukum lah gitu, tentang aturan-aturan yang memang ada di Indonesia supaya kita semua tahu apa yang harus kita lakukan nih kalau kita berhadapan pada sesuatu, termasuk di PT perorangan. Kalau sahabat Dewe dan salah kan, sahabat Biksa dan dulur Dewe mau sahabat Biksa dan dulur Dewe mau mendirikan PT perorangan, oh bisa banget, silakan DM aja atau komen-komen gitu, boleh gitu. Tanya-tanya boleh banget, pasti kita layanin. Oke, jadi stay tune terus guys ya, sahabat Biksa dan dulur Dewe, sahabat Dewe, jangan kemana-mana. Di zaman ini banyak orang munafik, jaga hidup yang paling suci. Gue di sini anti orang munafik, letakkan kau yang paling suci. Bilangnya kau yang bilang tak kau memang enggaknya, jadinya dasar orang munafik. Iman di hati, urusan masing-masing, gak usah pakai ilusi. Mulut lo manis, kelakuan lo najis, hidup gue jangan nangis. Bilangnya kau yang bilang tak kau memang enggaknya, jadinya jangan dong jadi munafikin. Bilangnya kau yang bilang tak kau memang enggaknya, jadinya jangan dong jadi munafikin. Ya, sore-sore kalau emang lagi hujan seperti ini, dengerin lagu yang ngerok abis, gak bakal pusing. Tapi belibet ya. Gak bakalan ini, apa namanya? Gak bakalan tidur, gak bakalan ngantuk ya.
tetap terjaga gitu ya. Itu cukup membantu saya loh supaya sahabat Diksa dan Dulur Dewe tetap terjaga di sini bersama saya. Oke, balik lagi kita mau ngomongin PT Perorangan. Jadi kalau kita tuh tadi udah tahu nih bagaimana sejarah, bagaimana sejarahnya gitu ya. Aku pengen ngasih tahu tentang karakteristiknya sendiri tuh seperti apa sih PT Perorangan gitu ya. Nah, ini aku harus buka contekan guys. Kalau dari karakteristik PT Perorangan sendiri ya, atau perseroan perorangan itu jelas kan hanya didirikan oleh satu orang ya, karena namanya juga PT Perorangan ya, nggak mungkin PT Perorangan terus didirikan oleh dua orang gitu, nggak ya. Dan PT Perorangan ini memang hanya bukan dikhususkan tapi lebih mengacu pada usaha mikro dan usaha kecil seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Sorry guys, ini agak bermasalah. Nah, untuk mikro dan kecil ini yang bagaimana gitu ya. Khususnya mungkin kalau misalkan teman-teman yang ada di sini ya, sahabat Diksa dan Dulur Dewe, mungkin kalau udah tahu bahwa skala usaha untuk yang usaha mikro itu modal dasarnya itu maksimalnya adalah 5 miliar. Nah, itu untuk skala usaha mikro ya. Masih ingat nggak? Jadi skala usaha, kayaknya aku udah pernah ngobrolin tentang perizinan OSS RBA gitu. Jadi skala usaha itu sekarang di Indonesia ya, sesuai dengan OSS RBA, PP terbaru PP 5 nomor 21, itu skala usaha sekarang ada 4. Sebenarnya udah dari dulu ya, tapi sekarang lebih di ini. Kalau dulu itu kayak terpisah gitu ya, kalau sekarang udah jadiin satu dalam suatu peraturan gitu. Jadi udah dijelaskan skala usaha itu ada mikro, kecil, menengah, sama besar. Nah, kalau dulu ya usaha mikro itu paling cuman 50 sampai dengan 50 juta modal dasarnya ya. Nah, kalau sekarang dengan keluarnya UU-CK dan dengan dikeluarkannya PP 5 nomor 21, kalau aku nggak salah loh ya, itu skala usaha ya OSS RBA yang sekarang itu skala usaha mikro itu maksimal modal dasarnya tidak terhitung tanah dengan bangunan itu 5 miliar. Gede ya, Bo ya. Jadi mikro aja udah gede gitu. Nah, kalau usaha kecil itu di atas 5 miliar sampai 10 miliar kalau aku nggak salah. Nah, kemudian menengah itu di atas 10 miliar sampai 50. Nah, besar itu di atas 50. Itu kalau aku nggak salah. Nanti kalau aku salah tolong aku dibenerin ya. Gitu. Seingatku adalah begitu. Ya, jadi untuk besar di atas 50 M. Yang mana itu gede banget, guys. Gitu. Jadi untuk PT Perorangan itu nggak ada minimalnya, nggak ada. Minimalnya harus berapa tuh nggak ada. Mau 0 juga nggak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa untuk modal PP ini harus berupa uang, jadi harus diuangkan lah gitu ya. Misalnya harus diuangkan. Misalnya itu pun tenaga ya tetap harus diuangkan. Karena kan apa? Karena mau dijadikan sebagai badan hukum ya. Jadi memang harus ada semacam kalau kita ngomong sih tangible modal gitu ya. Yang bisa dihitung lah, harus seperti itu. Gitu. Jangan sampai jangan sampai terus kemudian kita nggak menghitung tenaga yang kita punya gitu. Jadi memang harus dihitungkan gitu ya, harus berupa uang lah pokoknya gitu. Susah ngomongnya, harus berupa uang ya, meskipun tidak ada minimal tapi memang harus ada yang secara nyata untuk disetorkan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk PT Perorangan atau perseroan perorangan itu tidak memerlukan yang namanya akta notaris, guys, gitu. Jadi akta pendirian secara notarial itu tidak perlu. Kalau PT yang biasanya yang kita ketahui yaitu modal. Jadi
PT itu kan ada 2 nih sekarang ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 kalau aku nggak salah itu diperbarui kan, dengan ada yang diubah, maksudnya ada dirubah dengan beberapa pasal itu dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 11 tahun 2020. Nah itu termasuk salah satunya adalah sekarang yang namanya perseroan terbatas atau yang disebut dengan perseroan itu ada 2, ada perseroan yang memang itu sebagai badan hukum, jadi itu nanti dikatakan sebagai perseroan persekutuan modal gitu. Ada yang namanya yaitu perseroan perorangan ini, jadi ya yang hanya didirikan oleh satu orang ini gitu ya. Nah untuk perseroan perorangan ini tidak memerlukan akta notaris, jadi dia cukup mengisi yang namanya pernyataan pendirian perseroan perorangan ya. Jadi itu gimana caranya? Caranya adalah kalian tinggal langsung ini udah sekalian ini ya, bagaimana cara pendiriannya, nggak apa-apa lah. sekalian kan kita lagi ngomongin ini ya, mumpung gitu loh. Jadi kalian nggak perlu nggak perlu lagi akta pendirian tuh tidak perlu gitu, cukup masuk dalam situs webnya Kementerian Hukum dan HAM. Di situ silahkan klik untuk cari yang perseroan perorangan atau PT perorangan. Nah nanti tinggal daftar aja di situ. Nah di situ nanti kan ada untuk kayak suruh memasukkan, mengisi pernyataan pendirian perseroan perorangan. Udah cuman gitu aja gitu. Ya, dan itu nanti sudah secara integrasi terintegrasi elektronik ya, sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kemudian perseroan perorangan karakteristiknya yang berikutnya adalah satu orang pendiri yang dalam arti adalah satu orang pemegang saham. Jadi pemegang sahamnya memang satu, yaitu pendirinya sendiri, dan direksinya ya orang yang mendirikan itu sendiri yang sebagai pemegang saham gitu. Ya, jadi namanya perorangan guys. Kalau perorangan kan nggak mungkin 2 orang ya. Kemudian berikutnya tidak perlu ada yang namanya komisaris. Kenapa ngomong kubli? Tidak perlu adanya komisaris. Jadi tidak perlu ada komisaris di dalam PT perorangan, cukup direksi saja gitu ya. Kenapa ya, duit sendiri ya kan, yang make yang ngawasin ya dia sendiri kan gitu ya. Nah, kalau yang biasanya PT yang biasanya yang kita temui itu selalu ada ada komisaris sama dewan direksi ya kan. Nah, kalau di sini tidak ada gitu. Jadi cukup direksinya saja yang sebagai pemegang saham tunggal dan sebagai pendiri pula. Lalu yang berikutnya adalah ini yang tadi saya bilang, pemegang saham tunggal merangkap menjadi direktur. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ya. Jadi kenapa jadi begini? Jadi memang nggak perlu ada suatu yaitu tadi nggak perlu ada komisaris, dan pemegang saham tunggal itu tadi dia menjadi berlaku sebagai pendiri dan juga sebagai direktur di situ. Kalau nggak gitu siapa lagi kan gitu ya, usaha-usahanya sendiri kan itu tadi. Ini sebagai upgrading dari UD tadi ya, usaha dagang, mana ini kemudian oleh pemerintah difasilitasi supaya status hukumnya itu jelas sebagai badan hukum. Yang mana kalau udah badan hukum itu jangkauan pertindakan hukumnya itu akan jauh lebih luas. Gitu guys. Ya, semoga ini bisa membuka pikiran mengenai PT Perorangan. Siapa tahu dari sahabat Biksa dan dulur Dewe yang ada di rumah pengen upgrading UD-nya atau pengen membentuk suatu usaha perorangan sendiri. Nah, pakai aja PT Perorangan gitu, karena ini didukung pemerintah kan, diberikan beberapa fasilitas supaya lebih memudahkan, dan ada siapa tahu ada investor masuk gitu ya. Mau itu investor asing atau investor dalam negeri ya kan, siapa tahu mau ada orang invest di usaha kalian ya, hitung-hitung cuan juga kan gitu. Oke. Tapi jangan kemana-mana, aku masih punya banyak informasi, nggak banyak sih, mungkin nanti ada beberapa hal yang penting, misalkan itu tadi pendaftarannya bagaimana, terus mungkin aku tadi udah sedikit jelasin ya, terus kemudian syarat-syaratnya tuh apa saja yang diperlukan, itu supaya kalian juga bisa mungkin kalau tertarik
mendirikan PT Perorangan, silakan kita dukung. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya sahabat Biksa dan Dulur Dewe, karena saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kisahku seperti air yang datang, dapat kita bertemu di ujung jalan. Bersamanya ingin ku beracu, sampai tertuliskan batas waktu. Ketika ku mulai dengan jalanku, kanan kiri belakangku pun layu. Takkan ada lagi yang tersisa, sampaikan pesanku untuknya. Jadilah pemenang di setiap waktumu. Jangan lagi memutar waktu, jangan lagi bosan hidupmu. Yang ada hanya rasa yang tak pernah terulang lagi. Ketika ku mulai dengan jalanku, kanan kiri belakangku pun layu. Takkan ada yang tersisa, sampaikan pesanku untuknya. Jangan lagi memutar waktu, jangan lagi bosan hidupmu. Yang ada hanya rasa yang tak pernah terulang lagi. Jangan lagi memutar waktu, jangan lagi bosan hidupmu. Yang ada hanya rasa yang tak pernah terulang lagi. Jadilah pemenang, jadilah pemenang. Jangan lagi memutar waktu, jangan lagi bosan hidupmu. Yang ada hanya rasa yang tak pernah terulang lagi. Jangan lagi memutar waktu, jangan lagi bosan hidupmu. Jalanku berbeda, jawabanku bukan mereka. Jadilah pemenang. Ya, jadilah pemenang sahabat Biksa dan Dulur Dewe. Ya, jangan menyerahlah terhadap segala sesuatu yang ingin kalian raih. Tetap harus jadi pemenang. Termasuk salah satunya kalau mau punya usaha sendiri berbentuk PT Perorangan, harus terrealisasikan. Kenapa begitu? Karena ini aku mau kasih bocoran ya, bukan bocoran sih. Ini ada satu karakteristik lagi yang menurut aku ya, ini sangat akan menarik, yaitu pendirian PT Perorangan ini pertama prosesnya cepat banget. Kenapa cepat banget? Kan tadi yang kayak aku bilang nggak perlu ke notaris, ya nggak perlu akta pendirian, langsung masuk tuh ke websitenya Kemenkumham ya gitu, terus ngisi data, terus pasti secara instan nanti akan mendapatkan sertifikat pendaftaran. Nah tapi jangan lupa nulis pernyataan dulu ya gitu tadi. Terus selain prosesnya cepat, biayanya juga murah guys gitu ya kan, nggak pakai ke notaris ya.
Maaf, saya tidak mendiskreditkan apapun gitu, tapi memang perlu kan gitu loh. Apa namanya? Nah, biaya-biaya yang misalkan kayak akta pendirian ini kan tidak ada di PT Perorangan. Nah, ini akan menjadi jauh lebih murah gitu loh maksudnya. Ya. Cuman kalau beberapa hal tindakan hukum itu memang atau perbuatan hukum memang beberapa hal ya harus dilakukan dengan akta notarial. Bagaimana lagi kan begitu, karena kenapa kok harus dengan akta notarial? Ini sekedar info aja ya guys ya, karena akta notarial itu merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum gitu, dan akta notarial ini sebagai bukti yang otentik gitu ya, sebagai bukti otentik seandainya nih kalian melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang lain gitu ya, misalkan kalau kerjasama nih, gimana ini status hukumnya ini loh udah ada, dan buktinya apa dari akta pendirian sama SK-nya gitu, SK menteri. Nah ini kan harus ya mau nggak mau karena sudah diatur kan oleh undang-undang. Terus habis itu kalau misalkan nanti ke pengadilan, nah akta notaris ini merupakan akta salah satu bukti otentik ya, bukti yang tidak dapat diragukan lagi keabsahannya gitu secara hukum. Itu selain pandang aja. Oke, lanjut. Nah, oleh karena PT Perorangan itu biayanya murah, prosesnya cepat, dan kenapa prosesnya cepat? Karena cuman tinggal klik websitenya Kemenkumham, kalian tinggal isi data, langsung nanti tulis surat pernyataan, gampang beres, nanti kalian akan dapat namanya sertifikat pendaftaran gitu. Makanya ini kalau teman-teman sahabat bisa dan dulur dewe memang punya usaha yang pengen jadiin badan hukum nih, aku saranin langsung pakai PT Perorangan ya. Kalau kalian bingung, tanya aja sama siapapun yang menurut kalian punya teman, kalian punya tetangga atau saudara yang ngerti banget permasalahan hukum mengenai PT Perorangan, silahkan gitu, atau mau DM kita di biksa.id boleh juga gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu nih sebelum kita ngobrolin yang lain ya, tentang syarat-syarat pendirian PT Perorangan ya, atau perseroan perorangan gitu. Nah, untuk pendirian perseroan perorangan jelas guys, ini nggak terlalu ribet banget. Yang pertama ya harus orang perorangan ya, individu gitu, dan memang hanya satu ya. Terus kemudian harus WNI minimal 17 tahun ya. Jadi di sini Kemenkumham mengaturnya bahwa untuk pendirian PT Perorangan itu minimal usianya adalah 17 tahun. Jadi 17 tahun itu adalah usia yang dianggap cakep untuk mendirikan PT Perorangan. Ya. Terus kemudian adalah cakap hukum, selain dewasa, usia dewasa tadi ya, 17 tahun itu juga artinya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dalam arti ya itu tidak dalam perwalian atau tidak dalam pengampuan gitu ya. Sehat secara jiwa gitu ya. Terus kemudian yang keempat, ini yang penting seperti tadi yang udah aku sempat sampaikan, bahwa PT Perorangan ini memang dikhususkan hanya untuk usaha mikro dan usaha kecil saja ya, tidak untuk usaha menengah atau usaha besar ya. Jadi maksimalnya itu 5 miliar ya. Kalau 5 miliar dia akan masuk mikro kan, mau nggak mau. Tapi dia bisa juga untuk usaha kecil. Lalu kemudian modal maksimal 5 miliar itu tadi ya. Itu kira-kira syarat syarat pendiriannya. Nah, ini yang mau aku kasih tahu satu lagi ya, terkait dengan perseroan perorangan ya. Itu tadi didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia, mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia secara elektronik dengan mengisi format isian ya. Kemudian perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Nah, sekali lagi, jadi pendaftarannya benar-benar secara elektronik melalui website Kemenkumham ya, itu aja gitu. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin, pendaftaran akunnya harus dilakukan oleh perorangan yang mana dia itu warga negara Indonesia 17 tahun dan cakap hukum. Kemudian nanti akan mengisi pernyataan pendaftaran dalam format isian elektronik ya.
Kemudian habis itu memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik. Nah, ini tadi yang aku bilang prosesnya itu cepat gitu ya dan murah ya, cuman gitu doang. Jadi awal pendaftarannya itu pembuatan akun ya, itu dilakukan perorangan. Membuat akun kayak biasa ya kan. Dan pastikan kalian memang sudah 17 tahun ke atas ya, paling tidak udah punya KTP gitu loh. Terus habis itu kalian juga cakap hukum, artinya tidak dalam perwalian atau tidak dalam pengampuan gitu ya, sehat secara jasmani sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum gitu. Lalu berikutnya adalah mengisi pernyataan pendaftaran dalam format isian elektronik. Nah, nanti kalau sudah baru kalian isi pernyataan pendaftaran yang ada di website tersebut. Udah ada di-upload, nanti setelah itu kalian akan bisa memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik. Nah, gampang, selesai, udah jadi tuh pendiriannya. Segampang itu guys, segampang itu. Nah, untuk format isian pendirian perseroan perorangan itu memuat yang pertama nama dan tempat kedudukan ya, PT perseroan tersebut, jangka waktu berdirinya mau berapa lama nih gitu. Terus maksud tujuan serta kegiatan usahanya apa saja. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Ini sama seperti PT pada umumnya ya, jadi harus ada itu. Kemudian nilai nominal dan jumlah sahamnya. Ini pasti ada ya. Kemudian alamat perseroan perorangan dan nama lengkap, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, nomor induk NIK ya. Nomor KTP maksudnya, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Udah cuman itu doang. Itu yang penting. Ya, cuman itu aja. Itu format isian dari format isian elektronik untuk pernyataan pendaftaran. Gampang kan? Gampang sekali. Aku bisa nunjukin kalian ya. Nah, nanti bentuknya kalian akan seperti ini, mendapatkan ini apa sih, semacam sertifikat tadi ya, sertifikat pendaftaran ya. Kemudian nanti akan keluar seperti ini, bisa kelihatan gak sih? Yes ya, bentuknya kayak gitu ya. Nah kalau udah gini aman dah gitu. Nah ini ini tadi sertifikat pendaftaran. Jadi dua ya, jadi ini halaman pertama ini. Nah, kalian akan dapat seperti ini gitu ya. Salah. Nah, bentuknya akan begini nanti. Maaf. Ya, bentuknya akan seperti itu. Sorry, aku ngelihatnya lewat ini aja ya. Jadi ini gampang banget saudara-saudari sekalian ya. Pendaftarannya, prosesnya juga mudah banget. Kalian tinggal masuk ke website, lalu isian format elektronik itu, lalu dapat deh yang namanya sertifikat sertifikat pendaftaran secara elektronik. Udah, itu bisa dilakukan. Nah, cuman ada hal-hal penting yang memang harus kalian perhatikan. Ya, hal penting tersebut adalah bahwa ada ya, kalau misalkan kalian udah mendaftar itu ada yang namanya kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan secara berkala karena udah badan hukum. Nah, ini perlu diingat, digarisbawahi. Jadi ada kewajiban bagi kalian ya sebagai pendiri atau pemegang saham tunggal dalam PT perorangan untuk melaporkan laporan keuangan secara berkala dengan format yang telah disediakan di sistem. Oke. Nah, kalau jika lalai akan ada sanksi berupa teguran ya, atau penghentian hak akses atau layanan sampai dengan pencabutan status badan hukum. Jadi teguran ada beberapa macam sanksi. Yang pertama nanti mungkin bisa jadi teguran terlebih dahulu. Ini kalau misalkan teguran di iniin gitu ya. Nah, bisa juga terus kemudian sanksinya meningkat menjadi penghentian hak akses gitu. Atau bisa jadi nanti sampai dengan pencabutan status badan hukum ya. Jadi perlu diingat, itu yang perlu kalian fokuskan, kalian perhatikan dengan sangat, bahwa kalian perhatikan dengan sangat bahwa
dalam pendirian PT Perorangan memang prosesnya cepat, lebih lebih ini juga lebih mudah juga ya. Tapi jangan lupa gitu. Tapi jangan lupa kalau eh, proses yang mudah dan biaya yang murah ini itu tetap harus ada kewajibannya, yaitu tentang pelaporan keuangan secara berkala. Kalau tidak akan ada sanksinya. Begitu sahabat Biksa dan dulur Dewi. Ya, karena materi ini sudah selesai, saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat buat kalian semua, sahabat Biksa dan dulur Dewe yang memang mau mendirikan suatu usaha dalam bentuk badan hukum ya. Yang mana badan hukumnya cuma sendiri, ya udah pakai PT Perorangan aja. Prosesnya singkat, biayanya lebih murah, tapi ingat ada kewajibannya itu tentang melaporkan laporan keuangan secara berkala. Kalau kewajiban ini tidak diabaikan atau lalai, maka kalian akan mendapat sanksi. Sanksinya apa saja itu tadi yang udah aku sebutkan, mulai dari teguran sampai pencabutan status badan hukumnya. Oke. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada keluh kesah gitu ya, boleh disampaikan ke kita, DM aja di biksa.id, atau kalian mau komen-komen di bawah atau dimanapun gitu ya, boleh gitu. Yang penting komennya jangan ngarang maksudnya. Ya jadi ngelantur dah saya. Oke dah, kalau gitu sampai ketemu minggu depan ya di jam yang sama. Tetap bersama saya Siska dalam program Biksa.id, Regulation is your consideration. Tetap sehat semuanya kawan-kawan. Jangan jangan sampai sakit ya, karena kita harus semangat untuk berkarya. Kita kuat, kita bisa, kita kuat bisa. Kita kuat bisa berkarya. We Radio Indonesia. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore.